Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jane Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman semua yang insya Allah diberi kebahagiaan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Irmala Nur Rosida dengan NIM 064. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis filosofis teori pengetahuan dan pengaruhnya terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa. Latar belakang masalah. Teori pengetahuan atau epistemologi memainkan peran penting dalam merancang pembelajaran, menjelaskan bagaimana individu memperoleh dan mengorganisasi informasi. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada mendidik ke model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menekankan keterlibatan aktif dari siswa. Namun, banyak pendidik yang masih menggunakan metode tradisional karena kurangnya pemahaman tentang teori pengetahuan. Padahal, menurut Mujahida dan Rus'an 2019, pada penelitiannya, pendekatan yang hanya berfokus pada pendidik akan menjadikan siswa menjadi pasif dan tidak kritis. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas mengenai teori pengetahuan yang sangat relevan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung berkembangnya potensi pada siswa. Rumusan masalah pada pengkajian ini adalah apa pengertian dan macam-macam teori pengetahuan, lalu bagaimanakah pengaruh teori pengetahuan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan tujuan untuk mengetahui pengertian dan macam-macam teori pengetahuan, lalu untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan manfaat sebagai acuan pendidik maupun calon pendidik agar dapat memilih teori pengetahuan yang tepat. Berikut pengkajian mengenai analisis filosofis teori pengetahuan. Yang pertama, pengertian teori pengetahuan. Dari beberapa pendapat yang telah saya kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid atau benar. Lalu yang selanjutnya adalah teori pengetahuan menurut pandangan beragam aliran filsafat di dunia. Teori pengetahuan menurut pandangan aliran filsafat terdapat 4 teori pengetahuan utama yang mencakup empirisme, rasionalisme, konstruktivisme, dan pragmatisme. Yang pertama ada empirisme. Empirisme adalah teori pengetahuan yang mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya berasal dari pengalaman indrawi. Sumber pengetahuan dari empiris ini berasal dari pengalaman indera seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Empirisme ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode seperti pembelajaran project atau kita sebut dengan Project Based Learning atau PBL, lalu menggunakan studi kasus, eksperimen, dan praktik seni. Lalu yang kedua adalah rasionalisme, bertentangan dengan empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan objek empiris. Rasionalisme ini berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir. Rasionalisme menganggap bahwa laporan indera sebagai bahan yang tidak jelas dan kacau, dan hanya dengan akal, manusia dapat mencapai kebenaran. Metode pengajaran dari teori rasionalisme ini melalui metode deduktif untuk mencapai kesimpulan. Contoh penggunaan di dalam kelas yaitu seperti diskusi kelas, debat, dan tugas yang memerlukan pemecahan masalah secara logis. Lalu yang selanjutnya teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah teori yang mengatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui proses aktif konstruksi dan interpretasi pengalaman mereka. Sumber pengetahuan dari teori konstruktivisme ini bisa berasal dari pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Metode pengajaran dari teori konstruktivisme ini melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan alat bantu yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan merefleksikan pemahaman mereka. Lalu yang terakhir adalah teori pragmatisme. Menurut Mauli Siva Devinta et al. 2017, pragmatisme memandang sesuatu dapat dikatakan pengetahuan apabila membawa perubahan bagi kehidupan manusia dan bermanfaat. Sumber pengetahuan dari teori pragmatisme adalah pengalaman dan praktik. Menghubungkan teori dan praktik akan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Lalu yang selanjutnya adalah pengertian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setelah mengumpulkan beberapa pendapat mengenai pengertian pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa adalah suatu pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa diberi kebebasan dalam berpendapat atau berpikir, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa. Untuk yang selanjutnya adalah pengaruh teori pengetahuan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dari keempat teori tersebut, semuanya menawarkan pendekatan yang baik dan mempengaruhi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun, di antara keempat teori tersebut, konstruktivisme merupakan teori pengetahuan yang paling mendukung pembelajaran berpusat pada siswa karena menuntun siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Hanya saja terdapat teori rasionalisme yang kurang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa, namun akan memberikan pendekatan pembelajaran yang optimal apabila dikombinasikan dengan teori pembelajaran yang lain. Maka kesimpulan pada pengkajian kali ini adalah teori pengetahuan memang sangat dibutuhkan dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sangat mempengaruhi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lalu sarannya adalah setelah melakukan pembahasan teori pengetahuan dan pengaruhnya terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka diharapkan pendidik maupun calon pendidik dapat menentukan teori pengetahuan yang tepat sehingga pendekatan yang dipilih akibat dari teori pengetahuan dalam proses pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan siswa. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.